Sepengetahuan saya di dunia ini ada begitu banyak agama. Semua agama menyebut Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, Allah itu maha rahim, Allah itu maha murah, Allah itu maha mungkin, Allah maha segalanya yang baik. Tapi hanya agama Kristen yang mau menyapa Allah juga sebagai Bapa. Saudara dan saudari, ketika peristiwa transfigurasi itu terjadi, dikatakan dari dalam awan terdengarlah suara. Dalam perjanjian lama kehadiran Tuhan itu dilukiskan dengan peristiwa-peristiwa alamiah. Satu di antaranya adalah awan. Bahkan kalau dikatakan ada suara dari balik awan, itu artinya suara Tuhan, Allah Bapa sendiri. Bunyinya apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dari satu kalimat ini ada 3 item, ada 3 hal yang menarik. Nomor 1, Allah Bapa memproklamirkan, Allah Bapa menyatakan kehadapan orang banyak melalui kehadiran 3 murid terpilih ini, bahwa Yesus bukan hanya putra dari Maria dan Yosef. Yesus adalah anak Allah. Dan Allah sendirilah yang menyatakan itu. Inilah anakku yang kukasihi. Dan kita berbahagia saudara-saudari, bahwa melalui sakramen pembaptisan kita dipersatukan dengan Yesus. Dan dalam persatuan dengan Yesus kita juga ambil bagian dalam status Yesus, ambil bagian dalam derajatnya Yesus. Kita pun menjadi anak-anak Allah, putra dan putri Bapa. Maka kalau kita berdoa selalu kita katakan Bapa, 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 Bapa di surga. Dan Yesus sendiri juga mengajarkan itu. Apabila kamu berdoa, katakanlah begini: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, atau dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Doa Bapa kami. Kita semua dalam kesatuan dengan Yesus, ambil bagian di dalam statusnya. Kita adalah anak-anak Allah. Dan berbahagialah. Sepengetahuan saya di dunia ini ada begitu banyak agama. Semua agama menyebut Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, Allah itu maha rahim, Allah itu maha murah, Allah itu maha mungkin, Allah maha segalanya yang baik. Tapi hanya agama Kristen yang mau menyapa Allah juga sebagai Bapa. Allah adalah Bapa kita. Kita adalah anak-anak. Sebagai akibat dari rahmat sakramen permandian dipersatukan dengan Kristus. Dan item yang kedua dikatakan bahwa kepadanya lah aku berkenan. Ini menunjukkan kualitas diri Yesus. Minggu lalu kita merenungkan Yesus yang digoda dan tidak mempan. Dia tidak jatuh dalam godaan. Dalam diri Yesus nampak figur manusia yang sempurna. Itulah sebabnya Allah mengatakan kepadanya lah aku berkenan. Kita pun berjuang menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Bapa. Dan untuk itulah poin yang ketiga dari kalimat itu, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Ya, dalam keseharian kita begitu banyak suara yang kita dengar. Ya, suara percakapan, suara orang yang berbicara. Sekarang Anda semua diam dan mendengar suaranya pastor. Ya.
Di rumah kita mendengar juga banyak suara anggota keluarga. Mungkin ada bunyi musik, ada bunyi handphone, ada bunyi anak-anak main game, ada bunyi lato-lato. Ya, di jalan banyak bunyi. Suara kita ini bisa mengalami polusi suara. Tapi dalam hiruk pikuk dunia ada pesan jelas bagi kita semua. Jangan lalai mendengarkan Tuhan. Amin. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Yesus. Ya. Siapa yang mau dapat jalan yang baik, jalan yang menuju surga, itulah Yesus. Siapa yang mau hidupnya benar, itulah Yesus. Dan siapa yang mau menikmati hidup yang sesungguhnya, bukan hanya di dunia tapi di akhirat, itulah Yesus. Mari kita dengarkan Dia. Saudara dan saudariku, mudah-mudahan masa Prapaskah yang sedang kita jalani ini menjadi masa di mana kita juga mengalami damai dan bahagia yang sejati. Karena semakin kita dekat dan mengalami kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Di luar sana boleh ada badai, angin taupan kehidupan, problema, masalah. Tapi hati kita tetap damai dan bahagia karena kita bersama dengan Yesus. Kita syukuri rahmat iman yang membuat kita menjadi anak Allah. Dan kita terus berdoa agar semakin boleh menyerupai Yesus, orang yang dikasihi Allah, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan karena itu juga selalu mau mendengarkan Tuhan.